bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berdalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, pohon-pohon ara salah terlindung oleh rantingnya, dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya, sehingga dapat dipati orang, babi hutan menggerogoti-Nya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam angan kanannya. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Jemaat sekalian, mari kita meresponi panggilan beribadah. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun.
adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Begitulah Tuhan memberkati orang yang takwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, namun diambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berdalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, pohon-pohon ara salah terlindung oleh rantingnya, dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya, sehingga dapat dipetik orang, babi hutan menggerogoti-Nya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit tandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam angan kanannya. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya
menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita masih sering gagal dalam berjuang menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kami sering tidak berdamai dengan Tuhan, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan sesama kami. Kami sering tidak berdamai dengan Tuhan, orang tua kami, dan sesama kami. Kami sering tidak berdamai dengan Tuhan, diri kami sendiri, dan sesama di sekeliling kami. Dengan menyesal kami mengakui ketidaksungguhan kami menjalani bimbingan-Mu dalam hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saya undang jemaat untuk bersama berdiri dan terimalah akan berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kesempatan di mana hari lepas sehari yang Tuhan pimpin sampai ketika kami kembali di dalam peribadahan kami pada saat ini. Tuhan yang memimpin, yang membimbing kami, kiranya terus memimpin dan membimbing kami dengan firman yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang bersama kami baca dan kami renungkan ini sungguh boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengawali bulan keluarga GKI Tuban. Dan di dalam tema keluargaku adalah kebun anggurnya. Hal ini menarik saudara yang dikasihi Tuhan ketika kita mencoba melihat kembali tentang sebuah tanaman. Dalam prosesnya dia berasal dari biji, kemudian dia diberikan air, diberikan pupuk, dan dia terus bertumbuh. Dalam pertumbuhannya pun juga masih diberi pupuk, bahkan juga disiangi. Hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang mungkin menghambat, semua dibuang habis. Sampai pada satu saat tanaman itu berbunga, atau tanaman itu menghasilkan buah. Dan ketika menghasilkan sesuatu,
pasti kita mengharapkan hasil yang dicapai itu adalah hasil yang baik. Apakah bunga itu akan bermekaran dengan indah, dengan warna-warninya, ataukah buah itu adalah buah yang manis, buah yang segar, yang kalau orang menikmatinya, dinikmati dengan tersenyum dan rasa puas. Saya menggambarkan dan membayangkan hal yang sama dengan cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Sama seperti benih, sama seperti tanaman yang dirawat, dan begitu pula lah penggambaran tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sama seperti tema kita dan juga bacaan kita pada saat ini. Ada banyak metafora, ada banyak penggambaran-penggambaran yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu, dan gambaran itu yang menolong dan memudahkan baik pembaca pada waktu itu dan kita saat ini untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan harapkan dalam sebuah perumpamaan ataupun metafora yang ada. Nah, salah satu gambaran yang dipakai oleh Allah dalam bacaan kita ini adalah menyebut umat Allah Israel itu sebagai kebun anggur Allah, sebagai pohon anggur sebagaimana yang kita baca. Dan saudara, anggur itu sendiri melambangkan kemakmuran. Anggur itu sendiri melambangkan damai sejahtera. Jadi ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Ketika Allah menggambarkan umat Allah, bangsa Israel itu sebagai pohon atau sebagai kebun anggur, itu berarti bahwa kehidupan bangsa Israel itu tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Kehidupan umat Allah itu tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Seperti seorang petani anggur yang dia merawat tanamannya itu dengan telaten, demikian pula Allah yang memelihara umatnya dengan ketekunannya, dengan kesabarannya. Allah memelihara, bahkan merawat, menjaga. Jangan sampai kebun anggur atau buah yang dihasilkan itu adalah buah yang masam yang tidak bisa dinikmati. Bahkan kalau kita melihat penggambaran dan pemeliharaan Allah ya, dalam kisah Yesaya, di mana Allah itu membuat pagar duri di sekelilingnya, ya, mencari lahan kebun atau lahan yang subur untuk dipakai berkebun. Ketika sudah ketemu dipagarin, dan setelah itu dicangkul, dibersihkan batu dari tanah, menanam benih anggur, mendirikan menara, bahkan juga menyiapkan lubang untuk pemerasan pada saat panen nanti. Sebuah proses yang tidak hanya sekedar tanam begitu saja, tetapi dengan perencanaan, penglihatan yang jeli, mana yang subur, mana yang tidak, kemudian dijaga. Itu penggambaran bagaimana Allah memandang bangsa Israel itu sebagai kebun anggur. Begitu lengkap, saudara. Dalam Yesaya 5, saudara bisa membaca dan menggali lebih banyak tentang penyebutan bangsa Israel sebagai kebun anggur. Bagaimana Allah yang mencari lahan yang subur. Yesaya 5 ayat 1. Kemudian membuat pagar, Yesaya 5 ayat 5. Mencangkul, Yesaya 5 ayat 2. Semuanya lengkap. Begitu luar biasa pemeliharaan Allah dalam umatnya. Tapi sayangnya saudara dikasih Tuhan, kerap kali bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah, pemeliharaan Allah yang sering kali diabaikan oleh umat Allah, mereka yang senang mencari jalan sendiri, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak setia kepada Allah, sang pemelihara Allah yang begitu luar biasa diabaikan oleh mereka.
Jadi alih-alih bahwa mereka kemudian mendapat berkat, yang terjadi justru bahwa pohon anggur itu berbuah asam dan bahkan mereka layu tak terawat. Nah, jadi saudara, kita lihat bahwa apa yang menjadi penggambaran ini sesungguhnya menjadi peringatan bagi umat Allah sebelum pembuangan. Nah, Yesus memakai penggambaran ini untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah betapa berharganya, dan bahkan ketika ada penggarap atau penyewa dari kebun anggur itu, ada konflik di sana. Dikatakan di sana bahwa secara akal sehat pemilik anggur itu, kebun anggur itu berhak atas hasil panen anggur yang harus dibayar oleh penggarap. Dan tentang hal ini hukum Yahudi juga mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Jadi setiap tahun sang pemilik dari kebun anggur itu akan datang mengambil hasilnya. Dan menarik saudara, dalam aturan di ketentuan hukum Yahudi, kalau selama 3 tahun hasil kebun anggur itu tidak diambil oleh sang pemilik kebun, itu akan menjadi milik dari si penggarap. Nah, kan luar biasa prosesnya bagi hasil. Kalau 3 tahun tidak ada yang ambil, itu akan menjadi milik si penggarap. Nah, inilah yang kemudian dipakai menjadi celah untuk dipakai oleh sang penggarap tadi dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, untuk bisa merebut dan menguasai dari kebun anggur itu. Ketika sang pemilik anggur mengutus hambanya, alih-alih mereka mendapat hasil, yang terjadi adalah bahkan mereka dibunuh. Kemudian pemilik anggur mengutus anaknya dengan harapan bahwa anaknya ini adalah orang yang disegani. Tapi justru bahwa si penggarap itu bahkan merancangkan pembunuhan pada anak pemilik anggur dengan harapan bahwa warisan itu akan jatuh ke tangan mereka. Dan mendengar laporan kematian dari anaknya itu, hilanglah kesabaran dari sang pemilik. Dia datang, dikatakan pada ayat yang ke-41, membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ya saudara, perumpamaan ini langsung ditangkap, dipahami dengan jelas oleh para imam dan orang Farisi, mereka yang ada dalam percakapan itu. Mereka dipercaya sebagai penggarap, namun serasa bahwa mereka menjadi pemilik. Dan oleh karena itu sebabnya Allah mengutus para nabi sebagai utusan Allah, tapi mereka bunuh. Lebih dari itu, sang anak dari pemilik kebun anggur itu, yaitu Yesus sendiri, juga akan mereka bunuh. Jadi apa yang mereka sebenarnya lakukan itu sesungguhnya menunjukkan mereka sedang menolak akan pemeliharaan Allah. Dan oleh karena itu mereka bagaimana caranya mengatur Allah dengan hukum-hukum yang ketat yang mereka buat dengan atas nama Tuhan. Nah, belajar dari pengalaman ini saudara, kita bisa membayangkan keluarga kita ini adalah keluarga kebun anggur masa kini, kan? Bahwa Allah itu adalah sang pemelihara yang dengan begitu telaten merawat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman, peristiwa pemeliharaan Allah yang luar biasa yang kita rasakan sebagai keluarga. Terlebih dalam situasi pandemi, sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan masih memberkati kita dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nah, pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah bagaimana atau agar supaya keluarga kita itu berbuah, keluarga kita itu menjadi berkat bagi sesama.
Sama seperti pohon yang berbuah dalam kehidupan, memberi kehidupan bagi orang yang memakannya. Pohon itu pun juga bisa menjadi tempat naungan, tempat berteduh. Pohon itu juga bisa menjadi tempat bersarang banyaknya burung. Dan ada berbagai macam cara. Dan itulah panggilan kehidupan kita, panggilan keluarga kita. Agar supaya kita ini berbuah bagi kehidupan. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan adalah, buah apa yang Tuhan harapkan dari keluarga kita? Coba kita renungkan apa yang disebut berbahagia dalam versi dunia. Kalau dunia mungkin mengatakan bahwa memiliki harta yang melimpah, harta benda yang sesuatu sifatnya lahiriah yang tampak dan orang kemudian berlomba menggunakan apa yang tampaknya keren, eksklusif, mahal. Tapi saat ini, situasi seperti ini, apakah itu menjadi sumber kebahagiaan? Keluarga juga tidak luput dengan keadaan yang demikian. Dalam situasi pandemi, bahkan krisis secara global, bahkan dalam salah satu berita, Indonesia pun juga akan mengalami resesi. Dan diprediksi 150 juta akan mengalami pengangguran dan PHK. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, saudara, kita bisa melihat kehidupan keluarga di mana Allah yang senantiasa memelihara, bahkan sampai dengan saat ini di tengah situasi yang berat sekalipun, Tuhan tidak pernah absen dalam hidup kita, selalu dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat adalah agar bagaimana benih kehidupan kita, keluarga kita mengalami pertumbuhan. Terus coba kita lihat bagaimana benih itu bisa tumbuh. Dia harus disiram dengan air. Selain dipupuk, selain disiangi dan lain sebagainya, tapi air. Nah, air apa yang dibutuhkan dalam keluarga? Apakah soal harta benda ataukah cinta kasih? Kepedulian, perhatian, saling menopang, saling mengasihi, saling memberikan kekuatan dan penghiburan. Air apa? Air yang menyegarkan, air yang menyehatkan, air yang memberikan pertumbuhan. Dan itu semua pasti cinta kasih. Diberi pupuk. Pupuk apa yang bisa menumbuhkan? Pupuk apa yang paling cocok dalam kehidupan keluarga? Apa firman Allah atau ada pupuk yang lain? Dalam pertumbuhan iman kita, mengenal Sang Pemelihara dalam hidup kita, maka tidak ada pupuk yang lain kecuali firman Allah itu yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, saudara, mari kita lihat keluarga kita, suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, keluarga kita. Tugas bersama kita adalah bagaimana kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyuburkan agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan, agar keluarga kita berbuah menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, saudara, mari kita jalani bulan keluarga kita selama bulan Oktober ini untuk kita bersama-sama merawat apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita dengan berdiri mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami dan bahkan dalam hidup berkeluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan memasuki bulan keluarga GKI Tuban, kiranya Tuhan menolong kami dengan segala aktivitas bersama kami, baik dalam persekutuan doa malam kami, ataupun juga dalam pengenalan dan pemahaman kami akan firman Tuhan. Tuhan tolong dan sertai kami dalam hidup berkeluarga kami. Kami menyadari ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi kami tahu bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan, bahwa Sang Pemilik kehidupan ini akan terus menjaga dan merawat kami. Maka kiranya kami ikut berkarya dan berperan serta di sana, sehingga dalam segala hal yang terjadi, ketika ada himpitan, ketika ada tekanan dalam masalah dalam hidup, kami tidak menyerah, kami tidak berputus asa, tetapi kami mau datang kepada Sang Pemilik akan kehidupan kami ini. Berkati ya Tuhan pekerjaan dari pasangan hidup kami, suami atau istri kami yang juga bekerja, juga untuk anak-anak kami yang belajar, yang saat ini masih belum memungkinkan adanya sekolah secara tatap muka. Tuhan juga berikan hikmat, kesabaran dan kesukacitaan, juga untuk orang tua yang mendampingi ataupun siapapun yang menjadi pendamping anak-anak kami. Tuhan menyertai dan memberikan hikmat dan kesabaran dan ketelatenan, sehingga boleh menolong setiap putra-putri kami di dalam belajar, mereka boleh mendapatkan yang terbaik. Kami juga serahkan Tuhan pergumulan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami, bahwa mukjizat Tuhan itu ada, dan biarlah kami tetap ada dalam keyakinan dan pengharapan Engkau adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk persekutuan kehidupan bergereja kami yang masih dalam kerinduan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama dalam ruangan di gereja, tapi oleh karena pandemi ini kami masih belum bisa melakukan. Tuhan menolong dan memberikan kesatuan hati kami untuk kami terus ada dalam persekutuan, untuk kami tidak padam semangat kami dan tekad kami untuk beribadah bersama. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami milik kepunyaan Allah dan kami adalah kebun anggur Allah. Dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan secara khusus untuk kota Tuban dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah bersama dengan masyarakat kami boleh tetap mengerjakan upaya-upaya yang bisa kami lakukan dalam mengentas atau bahkan keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami di mana-mana kami boleh menjaga jarak, kami memakai masker,
dan kami menjaga akan kebersihan baik tangan ataupun tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang ada dalam perawatan, Tuhan juga sembuhkan. Tenaga kesehatan, Tuhan berikan kesabaran dan kesukacitaan dan semangat, dan biarlah kami sebagai masyarakat pun juga mengambil bagian dan peran di sana. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, syafaat kami, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, akan saya bacakan nat persembahan sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan pada kebaktian saat ini, yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat sekalian dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop, selanjutnya bisa diberikan ke gereja, atau jemaat sekalian dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban, nomor rekening 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1, Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga. Mari puji namanya, puji Dia, puji Raja semesta. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan mari kita
bahwa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada saat ini pula Tuhan telah memperkenankan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan jangan hitung seberapa banyak apa yang kami persembahkan kepadamu, namun kami mohon Tuhan untuk memberkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar persembahan yang terkumpul ini boleh kita pakai melanjutkan pelayanan di GKI Tuban. Kami serahkan pula penatua yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan membimbing dan menyertainya serta memberikan hikmat, sehingga di dalam mengelola persembahan ini boleh dikerjakan dengan memiliki rasa takut dan taat akan Tuhan. Kiranya doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang, jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku menempuh lautan, melintasi gunung dan lembah, jika bukan Dia memanduku, tak ku capai rumahnya makan, tak ku capai rumahnya makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman percaya saudara, supaya oleh kekuatan Allah Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.